Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back to the 11th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy held by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia or IFED 2022 at Hilton Bali Resort, Nusa Dua, Bali. We invite you to enter the ballroom and take your seats. The event will begin shortly. I'd like to thank Finance Minister Sri Mulyani to advance critical work of the G20 during this challenging time for the global economy. The devastating wave of crisis yang positif tercatat ada penambahan 5.000 menggunakan program pemulihan ekonomi nasional. The COVID-19 pandemic gripped the world. Indonesia is no exception. The impact was devastating, not only to public health, but also to the economy. Governments worldwide, including Indonesia, imposed social restrictions and travel bans to limit the spread of the virus since the beginning of the pandemic to protect people's lives. The world economy, which was originally expected to grow 3.3%, experienced deep contractions minus 3.1%. The Indonesian economy was also in deep contractions minus 5.3% in the second quarter of 2020 and experienced rising unemployment and poverty. The Indonesian government undertook extraordinary policies to respond to the pandemic, including the National Economic Recovery Program, or PEN,
with allocated budget of 695.2 trillion rupiahs in 2020 and increased to 744 trillion rupiahs in 2021. The budget was used for health services, including vaccinations for 208 million people, supporting the poor and vulnerable families, and cushioning businesses through various programs, including Program Keluarga Harapan or the Family Hope Program, cash assistance, food assistance, electricity subsidies, wage subsidies, interest rate subsidies, and tax incentives. The policy chosen was successful in containing the pandemic and protecting the economy from deep recession. The Indonesia's economic growth recovered to 3.7% in 2021. Inflation was stable in the range of 1.7 to 1.9%. Open unemployment decreased to 6.5% in August 2021, and poverty rate was already back below 10% in September 2021. Indonesia's GDP nominal was above its pre-pandemic level of 2019 at around 1.6% in 2021. We controlled the pandemic. We keep people healthy so we can recover stronger. The book is about the extraordinary effort to handle the COVID-19 pandemic in Indonesia you don't want to miss. Kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan kepada kedua narasumber kita kali ini, bisa dituliskan melalui Slido atau juga boleh nanti angkat tangan dan bisa langsung bertanya dengan narasumber. Baik, dan Pak Toha, senang sekali tadi saya mendengarkan Pak Toha memanfaatkan ketika terjadi COVID, ya Bapak langsung bikin gerakan cuci tangan, kemudian menggerakkan ada bilik disinfektan gitu ya. Kalau bisa kita lihat ada 74.000 desa di Indonesia ini. Tapi desa Sukamakmur kalau ada kejuaraan atau pertandingan pialanya diambil dia semua. Kok bisa? Nah sekarang Pak tolong ceritakan dulu sebenarnya Bapak ngapain sih di desa Sukamakmur? Ya mungkin tepuk tangan dulu. Supaya tidak grogi Pak ya. Dengan pernyataan tersebut yang kami lakukan, mohon izin kami bercerita mulai awal kami dilantik nih. Mungkin kami lebih nyaman dengan duduk, kalau di situ tadi saya tegang setegang-tegangnya. Mungkin kami akan bercerita mulai awal kami dilantik yaitu akhir 2019 dan di saat itu pula visi misi kami diantaranya adalah yang pertama yaitu transparansi pemerintahan desa. Dan alhamdulillah transparansi ini selesai dalam waktu 1 tahun. Dengan masyarakat kita ajak bicara, kita undang bermusyawarah, kita pertanggungjawaban kami di depan masyarakat, akhirnya masyarakat ini percaya sama pemerintah desa dengan transparansi yang ada. Nah itu dulu. Karena untuk membuat suatu desa berdaya, tanpa masyarakat percaya sama pemerintah desa, itu hal yang tidak mungkin. Itu yang pertama kali saya lakukan. Tadi kan yang ditanya, apa yang Anda lakukan? Nah, yang saya lakukan pertama adalah membuat masyarakat desa itu percaya sama pemerintahan desa. Oke, kami nggak menyebut kepala desa, tapi pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. Kalau mereka sudah percaya, apapun yang ingin diraih, apapun programnya, apapun kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan desa, masyarakat insya Allah akan menjalankan secara maksimal. Nah, diantaranya adalah kami berhasil menjadi satu-satunya desa yang menerapkan 5 pilar STBM di regional Kalimantan. Kalau untuk secara nasional kita kurang tahu nomor berapa desa Sukamakmur. Tapi untuk regional Kalimantan kita satu-satunya desa yang berhasil menerapkan 5 pilar STBM. Nah, dengan transparansi, dengan tadi disampaikan yaitu PKK-nya yang terdepan dalam meraih ini, untuk meraih 5 pilar ini yang kami kedepankan adalah ibu-ibunya. Makanya dalam forum ini boleh saya ingatkan, jangan remehkan perempuan. Boleh tepuk tangan yang benar, yang kenceng ya. Karena kalau tidak tahu memanfaatkan perempuan, mohon maaf kata-katanya kami kurang begitu lihai dalam berkata-kata jikalau menyinggung.
Yang jelas jika tahu cara pemanfaatan perempuan yang ada di desa, insya Allah desa akan menjadi maju dan sejahtera. Dan diantaranya yang pertama, perempuan kita kedepankan di desa kami melalui PKK-nya, yaitu menghadapi wabah COVID-19 seperti yang kita uraikan tadi di awal. Dan yang kedua yaitu bersama-sama pemerintahan desa sebagai ujung tombak untuk menerapkan 5 pilar STBM di rumah tangga masing-masing yang ada di desa Sukamakmur. Ini peran serta perempuan semua. Karena di situ ada salah satu pilar yang memang perlu untuk, mohon maaf, kecerewetan dari ibu-ibu ya. Persuasif. Nah, persuasif ya Mbak ya, lebih enaknya begitu. Nah, di antaranya ada pilar yang kalau nggak salah pilar kelima, yaitu dengan memasukkan limbah cair rumah tangga apapun itu ke dalam sumur resapan. Nah, ini jika tidak yang buat laki-laki, ini kan sangat susah karena harus menggali tanah untuk, kalau di desa kalau di desa ini kita harus menggali tanah untuk membuat sumur resapan tersebut. Nah, kalau pipa peralannya bisa dibeli di toko, tapi untuk menggalinya, nah ini adalah pesan ataupun yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun suami. Nah, dengan ibu-ibu yang kita berdayakan, maka suami-suami ini segera untuk melaksanakan atau menggali tanahnya untuk membuat septic tank limbah cair tadi. Kalau tidak istrinya, ibu-ibu yang nyuruh, enggak akan dikerjakan. Sampai kapanpun, kalau udah bapak-bapaknya program ini khusus bapak-bapak, enggak akan berjalan. Tapi kalau program ini kita bisa memanfaatkan ibu-ibunya, wanitanya kita berdayakan, siapa, suami mana yang bisa melawan istrinya? Benar, ini pengalaman Pak, ini sekali lagi kami tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman yang kita lakukan di desa kami. Ayo Pak, itu loh tetangga sudah gali, punya kita kapan? Kita nanti gak dapat nilai, karena dicerewetin seperti itu terus, akhirnya panas juga dan menggali. Terus lagi, kan kami sampai detik ini adalah 3 tahun. Dan 5 pilar STBM kita raih pada 1,5 tahun. Yaitu pada bulan 6 Juni tahun 2021. Nah, bulan 6 bulan Juni bulan 6 tahun 2021. Nah, dengan adanya peran serta perempuan ini, akhirnya 5 pilar itu bisa terwujud di desa kami di Desa Sukamakmur. Kami menjadi kepala desa sampai detik ini baru 3 tahun dan alhamdulillah visi misi kami selaku kepala desa sudah selesai pada saat 1,5 tahun itu pula. Ketika kita mencapai 5 pilar STBM, maka selesai pula lah visi misi kami yang kita selesaikan dalam kurun waktu 1,5 tahun. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Pak Toha, sangat luar biasa. Bapak Ibu, 5 pilar STBM atau STBM itu adalah sanitasi total berbasis masyarakat. Pilarnya adalah stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan dengan benar, pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan. Ketika saya tanyakan ini kepada Pak Toha, kenapa STBM ini menjadi penting? Dan ternyata jawabannya sangat luar biasa. Menurut Pak Toha, kalau masyarakatnya sehat, maka produktivitas meningkat dan kesejahteraan bisa dicapai. Bukan begitu Pak Toha? Betul. Silakan ditambahkan Pak. Ya, terima kasih. Kenapa 5 pilar STBM ini sangat penting? Kami tahu kalau itu penting ya ketika sudah mencapainya dan tahu hasilnya. Tadinya kita tidak tahu bahwa itu penting. Benar Pak, benar. Karena di saat pemerintah pada gencar-gencarnya menyampaikan kita harus nol stunting. Sukamakmur dengan sendirinya Pak nol stunting itu, desa kami. Kalau sudah lingkungan itu sehat dengan 5 pilar STBM seperti yang disebutkan mbaknya yang cantik tadi, mbak ya masih muda kak. Ini dengan 5 pilar STBM itu terciptalah lingkungan ramah anak. Terus tercipta juga lingkungan ramah untuk ibu-ibu hamil. Lingkungan menjadi sehat. Dengan sanitasi yang saya ceritakan yang suaminya menggali tadi, ini tidak ada bau-bau yang tidak sedap. Yang biasanya mohon maaf, budaya kita itu limbah cair itu menggenang ke parit.
kemana-mana. Belum lagi kalau dimainin oleh bebek-bebek dan mentok itu. Ini baunya akan menyebar kemana-mana dan ini sangat tidak sehat. Nah, di saat semuanya sedang gencar-gencarnya nol stunting, terus apalagi dengan pengentasan kemiskinan, mungkin 5 pilar STBM ini bisa menjadi salah satunya untuk menyelesaikan semua itu. Berarti intinya setiap desa di Indonesia harus berdaya, harus bisa menerapkan 5 pilar STBM. Iya, kita beri tepuk tangan. Baik Pak Toha, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Wakil Menteri Kesehatan Bapak Dante Saxono sudah bergabung bersama kita melalui Zoom. Mungkin kita bisa menyapa terlebih dahulu. Bapak Dante Saxono, Wakil Menteri Kesehatan yang mungkin relate juga ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Toha barusan, bahwa ketika lingkungannya sehat, dengan sendirinya stunting juga jadi nggak ada. Karena ibu-ibunya sehat, lingkungannya bersih gitu ya Pak ya. Dan ibu-ibunya diberdayakan ya Pak, bukan dimanfaatkan, diberdayakan gitu ya. Ibu-ibu setuju? Ya, mungkin bisa menambahkan sedikit berkaitan dengan peningkatnya ekonomi, ya, meningkatnya ekonomi dengan masyarakat itu jadi sehat, lingkungan yang sehat tadi, sehingga secara tidak langsung ekonomi ini akan meningkat. Ini dibuktikan di desa kami dengan sudah 2 tahun ini, mohon maaf karena 95% warga desa kami adalah beragama Muslim. Jadi ketika melaksanakan ibadah kurban, yang tadinya hanya 9 ekor sapi per tahun, ini menjadi 21 ekor sapi. Ini membuktikan bahwa setelah menerapkan 5 pilar STBM, semua menjadi tumbuh dan berkembang. Nol stunting, ekonomi jadi tambah meningkat, mengurangi tentunya kemiskinan. Itu dibuktikan dengan kesanggupan warga untuk mengikuti ibadah kurban sudah 2 tahun berturut-turut ini, mulai tahun 2020, di desa kami dengan jumlah kurang lebih 300 kakak yang berkorban sapi itu 21 ekor. Praktis hampir setiap kakak di rumah tangga itu mengikuti ibadah kurban semua. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, ini adalah sesuatu yang memang menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi yang ada di Desa Sukamakmur itu sudah begitu signifikan. Terima kasih. Luar biasa. Pak Toha terima kasih karena Pak Toha sudah bercerita tadinya cuma 9 ekor sapi ya Pak? Kerbau. Betul. Iya. Tiba-tiba jadi 20 itu juga salah satu bukti angka ya. Data statistik yang membuktikan bahwa masyarakatnya lebih sejahtera. Sekarang kita dengarkan dulu dari Pak Elan sebagai Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pak. Bagaimana menurut Bapak apa yang dilakukan oleh Pak Toha ini dengan 5 STBM. Sekarang kita nanti masih menantikan Wakil Menteri Kesehatan bahwa menurut Pak Toha ini sebagai unit terkecil di negara kita yang menangani mulai dari, tadi saya senang sekali loh Pak, waktu Bapak bilang pemerintah pusat nggak nyampe tangannya gitu. Mereka butuh Pak Toha 74.000 untuk bagaimana dengan 5 pilar STBM, memanfaatkan dana dari pemerintah pusat yang dikirimkan secara transparan, ya benar ya Pak Toha ya. Dan kemudian dijalankan, ternyata bahkan dalam kondisi pandemi yang sangat luar biasa, ini ada desa langsung jadi desa mandiri. Bagaimana perspektif dari TNP2K ini Pak? Silakan. Terima kasih Mbak Ani. Ya saya belajar banyak nih dari ngobrol sebentar dengan Pak Toha ya, dan makin menguatkan pandangan saya bahwa memang pemerintah baik pusat maupun daerah bisa punya anggaran, tetapi mungkin baru bisa menyelesaikan sebagian problem di tingkat bawah. Ya. Tadi apa yang dilakukan Pak Toha dan Bu Toha, saya nggak mau mengurangi kredit Bu Toha, di samping beliau itu adalah Ibu PKK, ya ada Bu Toha, yang beliau sendiri juga tadi katakan, itu satu memastikan bahwa program-programnya terjadi, ya. Jadi STBM itu membangun sanitasi, ya, membangun air bersih, ya. Tetapi another half of the coin, sisi lain yang nggak boleh dilupakan adalah perubahan perilaku. Banyak program-program pemerintah itu ya yang baik menyangkut pemanfaatan sanitasi, pemanfaatan air bersih itu proyeknya ada, fasilitasnya ada, tetapi nggak dimanfaatkan. Kenapa? Karena kemudian masalah mindset, masalah perilaku begitu.
Nah, yang dilakukan beliau ini selain memastikan programnya terjadi ya, program sanitasi 5 pilar STBM tadi terjadi, memastikan orang-orangnya itu kemudian mau memanfaatkan. Ya, ada perubahan mindset, ada perubahan perilaku, dan nggak bisa sekali lagi, apalagi kalau sudah menyangkut perubahan perilaku. Ini pemerintah nggak punya tangan ke sampai bawah. Kami kebetulan di Sekretariat TNP2K juga memberikan barengan nih dengan saudara kembar kami, ada di bawah kantor Wapres itu ada Tim Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. Ya, yang salah satu program andalannya ya STBM ini. Ya. Nah, dan kami sadar betul bahwa kemudian perubahan perilaku, kampanye untuk perubahan perilaku, peningkatan pengetahuan itu penting banget. Kami mendorong daerah untuk punya yang namanya panduan perubahan perilaku, panduan kampanye. Dan beberapa daerah sekarang makin banyak daerah yang punya itu. Tetapi nggak bisa, panduan akan tetap kemudian jadi buku panduan, kalau itu nggak ada yang menggerakkan, nggak ada yang kemudian menjadikan itu sesuatu yang sebagai aksi nyata. Nah, yang beliau lakukan ini di Desa Sukamakmur itu adalah memastikan bahwa memang orang bukan hanya tahu bahwa mereka punya akses pada fasilitas tadi, STBM tadi, tetapi mereka harus menggunakan. Ya, karena itu bukan hanya untuk kepentingan kesehatan mereka, tetapi kesehatan generasi mendatang, khususnya dalam memastikan bahwa anak-anak mereka itu nggak sakit, dan anak-anak yang kemudian akan lahir kemudian nggak stunting gitu. Dan ini sekali lagi kalau kita bicara stunting bukan cuma bicara orang pendek ya atau anak yang pendek di bawah normal, tapi kita bicara generasi yang memang kemudian sehat. Kalau kemudian tahun 2013 dulu ya, lebih sekitar 36-37% dari generasi anak Indonesia itu adalah stunting, dan itu kita kehilangan sekitar 20-an persen kompetisi kita dan pendapatan nasional kita di tahun 2021 ini bisa menekan sampai 24%. Dan itu harapannya makin bisa kita turunkan terus untuk bisa memastikan bahwa Indonesia bisa lebih maju pembangunan ekonominya dan meningkat kualitas SDM-nya. Ya, terima kasih Pak Elan. Mantap sekali, dan tadi Bapak juga sudah membuka dengan Human Development Index tadi ya Pak ya. Saya rasa ini menjadi perhatian juga bagi kita semuanya. Perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya salah satu narasumber kita yang lain yang seharusnya kita harapkan datang hari ini adalah Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster, yang sangat menyesal ternyata ada tugas mendadak ke luar negeri. Jadi sebenarnya tadi kita pengen dengar dari perspektif pemerintah provinsi dan juga desa gitu ya sebagai contoh, dan kemudian pasca pandemi ini apa yang dilakukan dan bagaimana menghadapinya setelah melihat ekonomi after pandemi, apa yang terjadi di Bali. Kita tahu Bali merupakan salah satu yang terkena imbas sangat luar biasa akibat COVID. Dan kita ingin belajar dari Pak Toha, Desa Sukamakmur, yang meskipun dalam kondisi pandemi tapi inovasi segala yang dilakukan masih bisa membuat desa ini menjadi desa mandiri. Baik, Bapak Wakil Menteri Kesehatan akan bergabung dengan kita dalam 10 menit. Jadi saya ingin membaca dulu pertanyaan dari Bapak Ibu kepada narasumber kita yang ada di Slido. Boleh ditampilkan? Oke, yang pertama. Bagaimana tingkat pendidikan warga Desa Sukamakmur dan apa mayoritas profesinya sehingga bisa membuat desa menjadi maju? Pak Toha, apakah seperti mungkin yang ada di ruangan ini gitu pendidikannya? Silakan Pak Toha. Terima kasih. Tentunya tidak pendidikannya tidak seperti Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Karena memang masyarakat desa, masyarakat yang majmuk memang ya juga ada yang berpendidikan tinggi, akan tetapi jumlahnya untuk di desa kami sangat sedikit. Sebenarnya hal ini lebih ditopang dengan pemberdayaan masyarakat itu yang sangat luar biasa, yaitu ketika suatu masyarakat itu yakin terhadap pemerintah desanya, ya, apapun program yang digalakan oleh pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu akan dilaksanakan dengan maksimal. Itu sebenarnya kunci dari kemajuan masyarakat desa kami, yaitu pemberdayaannya yang sangat luar biasa, terutama dalam gotong royong. Gotong royong yang ada di desa. Jika memang hampir kebanyakan desa itu sudah punah
apa budaya gotong royong, tapi di desa kami masih ada. Kalau profesinya mayoritas petani sawit ya Pak? Untuk profesi petani sawit, akan tetapi sambil sawit ini kan perlakuannya hanya 2 minggu sekali untuk panen, 3 bulan sekali untuk pemupukan dan penyemprotan. Sehingga masih banyak waktu luang warga desa kami yang nganggur. Nah ini kita galakan dengan UMKM. Banyak mereka yang menjadi pedagang kecil-kecilan. Ada pedagang sayur keliling, ke desa kita juga ke desa lain. Nah, yang jelas UMKM inilah yang kita galakkan. Bahkan kami habis dilantik waktu itu, ingat kami menyampaikan dalam forum, bagi warga desa yang ingin pinjam uang di bank, silakan menghubungi pemerintah desa. Kami sampai membuat pengumuman semacam itu. Karena kami bekerja sama dengan Bank Mandiri dan Bank BRI waktu itu, yaitu dengan KUR-nya, kredit usaha rakyatnya, ya walaupun 50 juta, itu sangat membantu sekali karena bunganya adalah 0,3%. Sangat murah sekali. Akan tetapi kami pemerintah desa, saya siap bahkan yang nggak punya jaminan pun saya akan yakinkan banknya untuk mendapatkan bantuan. Tapi dengan syarat harus untuk peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi baik itu UMKM-nya ataupun untuk membeli tanah kosong pada waktu itu masih banyak jumlah tanah yang dijual di sana dan harus ditanamin sawit. Dan sekarang sawitnya sudah pada panen. Sawitnya sudah pada panen dan itu untuk menyangga ekonomi yang ada di masyarakat desa kami. Dan mungkin kalau kami bisa menambahkan sambil menunggu Zoom tadi ya Mbak ya, dengan pertanyaan ini mungkin kami sedikit bercerita tips sukses untuk sebuah desa. Yang pertama memang pemerintah desanya ini harus transparansi tadi, seperti yang saya sampaikan. Dan harus penyabar. Nah, ini sebuah contoh, kalau pemerintah desanya tidak penyabar, kayak tadi, kita membuat program 5 pilar STBM, yang pilar kelima, yaitu menggali. Jujur Pak, teman-teman kami, ataupun tim sukses kami di Pilkades, itu pada telepon ataupun WA, ataupun ketemu secara langsung, pada ngomong begini, sampean ini tak jadikan kepala desa, saya pilih bukan untuk menyusahkan masyarakat. Loh kok bisa? Lah ini saya gali tanah, hanya untuk apa ini tempat air katanya. Nah, akan tetapi saya hanya ketawa. Tetapi setelah teman-teman ini pada tahu manfaat dari 5 pilar ini yang sangat luar biasa, sekarang mereka menyanjung-nyanjung kita pemerintahan desa. Mungkin tepuk tangan untuk warga desa Sukamakmur. Baik, terima kasih Pak Toha. Jadi bisa kita lihat bahwa di desa Sukamakmur ini rata-rata mereka punya double side income ya gitu ya. Jadi punya income dan juga pemerintahnya Pak ini membantu untuk mendapatkan akses finansial juga. Jadi itu yang membuat Desa Sukamakmur benar-benaran makmur ya. Baik, saya akan berlanjut ke pertanyaan kedua. Pak Elan, koordinasi pusat daerah adalah kunci. Gampang dituliskan, tapi sepertinya susah dilakukan. Bagaimana menurut Bapak koordinasi pusat dan daerah saat COVID kemarin? Saya kira awal-awal memang kita agak gamang ya dalam melakukan koordinasi. Tapi memang melihat situasinya semua sadar bahwa memang nggak bisa menghadapi pandemi itu, kita memang harus bersama ya. Dan saya kira pembelajaran dari apa yang kita lihat selama pandemi tapi juga sebelumnya ya, koordinasi pusat daerah itu membutuhkan insentif di dua pihak, di pemerintah pusatnya tapi juga di pemerintah daerahnya ya. Insentif nggak mesti kemudian anggaran ya, tapi insentif memang untuk melihat perbaikan kesejahteraan masyarakat ya. Yang kedua adalah instrumen koordinasi ya. Kalau dua hal itu menurut saya tersedia ya, ada insentif di dua pihak memang untuk melakukan koordinasi ya, dan kemudian ada instrumennya, maka kemudian saya pikir itu akan terjadi. Dan ini yang saya lihat, kami kebetulan di TNP 2K itu termasuk yang kemudian punya tugas, salah satu tugas utamanya adalah membina dalam tanda petik ya, meningkatkan kapasitas yang namanya TKPK,
Jadi di tingkat pusat itu ada namanya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dipimpin Pak Wapres, anggotanya para menteri 17 kementerian lembaga. Ya, karena kami melihat atau penting untuk melihat bahwa kemiskinan itu harus dilihat bukan hanya sebagai permasalahan sosial, tapi juga permasalahan ekonomi. Makanya kemudian nggak bisa sekedar ditangani oleh Kementerian Sosial saja atau Kemenko PMK, tetapi juga oleh kementerian-kementerian yang menangani kebijakan ekonomi, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan, PU, ya, Kelautan dan Maritim dan lain sebagainya. Ya, jadi koordinasi ini di tingkat pusat bukan hanya lintas kementerian lembaga, tapi lintas Menko. Makanya dipimpin oleh Pak Wapres. Nah di tingkat daerah, di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota, itu ada namanya TKPK, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Dipimpinnya di provinsi oleh wakil gubernur, sementara kemudian di tingkat kabupaten, kota, dipimpin oleh wakil bupati atau wakil wali kota. Strukturnya sama, jadi kemudian OPD kemudian menjadi anggota TKPK ini. Nah kami itu mencoba, mereka ini kemudian TKPK ini reportingnya ke Kemendagri, karena Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah. Nah kami bersama dengan Kemendagri meningkatkan kapasitas dari TKPK, ya, dengan memastikan bahwa mereka memang punya instrumen untuk melakukan koordinasi sekaligus instrumen untuk eksekusi. Ya, dan koordinasinya bukan cuma ke pusat tapi koordinasi kemudian antar daerah. Nah apa instrumennya? Instrumennya adalah sebetulnya yang pertama adalah data bersama. Ya. Kalau kemudian daerah merasa bahwa kemudian pusat sudah punya data dan pusat men-share datanya kemudian dengan daerah, ya, apakah itu kemudian data untuk pensasaran, ya, data penerimaan manfaat, kemudian data statistik yang kemudian menunjukkan kemajuan pembangunan ekonomi, maka ke daerah nggak harus kemudian melakukan itu sendiri. Ini insentif sekaligus juga instrumen. Dan kemudian dengan data tersebut, ya, kami memberikan dukungan teknis kepada daerah untuk membuat daerah itu kemudian bisa membuat perencanaan dan penganggaran yang lebih baik. Nah, jadi daerah punya insentif, pusat memberi dukungan kepada kami. Selain tentunya semacam DAU atau DAK yang memang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan, ya, itu juga kemudian insentif sekaligus instrumen koordinasi. Ya. Tetapi kemudian dukungan kapasitas itu menjadi insentif daerah untuk saya nggak bisa jalan sendiri nih. Saya kemudian harus koordinasi dengan kementerian di pusat, dengan TNP 2K, ya, dengan kemudian Kemendagri, Bappenas dan lain sebagainya gitu. Nah jadi dua hal itu saya kira, ya, tetap bukan merupakan hal mudah, saya setuju gitu ya. Ini harus selalu diupayakan. Tapi kalau ada dua hal ini, insentif dan instrumen, saya kira kemudian kita bisa melihat jalan koordinasinya ke depan itu akan bagaimana. Demikian, Mbak. Insentif dan instrumen, ya Pak Elan. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan seperti kita ketahui memang COVID telah memberikan kita pelajaran yang sangat luar biasa. Pusat dan daerah juga jadi semakin paham bagaimana harus bekerja sama ketika kita semua berada dalam kondisi yang sangat luar biasa terkena pandemi kemarin. Baik, ini masih ada pertanyaan untuk Pak Toha dan Pak Elan di Slido. Pertanyaan ketiga, bagaimana menghilangkan silo atau sekat-sekat kelompok masyarakat desa di Pak Toha, ya? Sekat-sekatnya gimana tuh antara masyarakat dan antar Pemda, antar instansi, ini untuk Pak Elan, untuk menyukseskan program Bapak. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya untuk menghilangkan sekat-sekat atau kelompok yang ada di masyarakat ini tadi, tidak hanya berbeda agama, suku, etnis dan lain sebagainya, ataupun segi pendapatan, kasta. Yang pertama, jika pemerintahan desa itu bisa dipercaya oleh masyarakat, insya Allah tidak akan ada sekat-sekat yang ada di masyarakat kita. Ini yang kami lakukan. Di antaranya adalah dengan kita, ini memang hal tersulit. Kami di Desa Sukamakmur ketika Pilkades, kami pada waktu itu ada 3 calon, okay, 3 calon, yang 1 menang, yang 2 kalah. Betul kan?
Dan pemenangnya yang sekarang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini bagaimana kita bisa mengajak, mengayo-ayo pendukung dari rival, sekaligus rivalnya juga. Nah, karena kita ini adalah orang timur, kita pakai budaya ketimuran. Saya sowani, saya dekati, saya main ke rumah beliau. Ketika ada masalah-masalah, mereka kita dahulukan. Jujur, mohon maaf, ini mungkin sebagian masyarakat kami menonton live-nya. Bahkan pendukung kami kita nomor 2 kan. Kita dahulukan dulu pendukungnya rival dalam setiap apapun. Akan tetapi kita beri pemahaman pada pendukung kami bahwa tahu kan maksud kami, ya, seperti itu. Yaitu agar masyarakat desa bisa satu padu dan kompak. Makanya pada 1,5 tahun kepemimpinan kami berhasil meraih 5 pilar STBM. Ini hal yang sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak semua desa di Indonesia bisa melaksanakannya. Oke. Selama masih ada sekat-sekat, selama sang rival itu masih memusuhinya, 5 pilar STBM tidak akan bisa terwujud. Nah, ini yang kami lakukan. Nah, dan jangankan seperti itu, seorang pemenang yang harus mendatangi yang kalah, kebanyakan teman-teman yang lain, ya, menurut cerita, tidak ditegur, ketika berpapasan, tidak ditegur oleh warganya saja, ketika berpapasan, kepala desanya ngomong, awas nanti, kalau ada bantuan enggak tak kasih katanya. Nah, ini kan akhirnya akan menimbulkan sekat-sekat. Si pendukungnya rival itu tidak akan bisa kompak bersatu padu dengan pemerintahan desa. Ini yang kita lakukan. Yang pada intinya transparansi itu paling penting, membuat masyarakat itu semakin percaya pada pemerintahan desa. Yang kedua kalinya kita harus buat mereka percaya dengan diri kita. Bahkan mohon maaf sedikit menyampaikan Pak Elan, ada suatu anggaran di desa kami itu yang tiap tahun itu digelontorkan untuk suatu kegiatan yang berupa pelatritan, itu memakan dana 400 juta, 300 dan kadang 200 juta dari dana desa. Akan tetapi setelah kami meraih 5 pilar STBM, masyarakat jadi berdaya dengan sistem gotong royongnya. Dana 400, 300, kadang 200 juga, karena di tahun-tahun sebelumnya saya baca ada yang dianggarkan 400 juta, 300 juta, ada 200 juta. Dan ini dapat terpangkas. Kami cukup menganggarkan 20 juta itu pun tidak habis untuk pelatritan. Karena apa? Karena pengerjaannya yang tadinya memakai alat berat, sekarang pakai gotong royong. Iya. Nah, jalan yang tadinya sering rusak, karena yang memperbaiki jalannya hanya alat berat. Sekarang masyarakat lebih peduli dengan lingkungannya, bagaimana parit-parit saluran air itu yang biasanya merusak jalan, yang tersumbat itu digotong royong tiap minggu, terus jalan-jalan yang berlubang ditutup dengan material-material, jadi praktis desa hanya memberikan atau mengeluarkan biaya untuk pengangkutan, karena materialnya di sana ada sebuah PT BGA yang kita minta material latritnya, pengangkutannya dari desa, dan pengerjaannya di lapangan warga desa Sukamakmur. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Toha. Jadi bagaimana menghilangkan sekat-sekat, silo-silo, ternyata memang harus dipercaya dulu pemimpinnya oleh seluruh masyarakatnya. Dan kemudian efisiensi anggaran Bapak Ibu ternyata sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Toha. Dan ya baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab oleh Pak Elan. Pak Elan, bagaimana menghilangkan itu pendapat Bapak sekat antara pemerintah daerah? Boleh disampaikan terlebih dahulu Pak? Ya, makasih Mbak. Sekat bukan hanya antar OPD sebetulnya, tapi juga antar kementerian lembaga di pusat ya. Dan saya kira ini pekerjaan yang sebetulnya tidak mudah, tapi satu yang bisa kita mulai adalah dengan menggunakan atau dengan memastikan bahwa
satu pekerjaan itu bukan menjadi pekerjaan dari satu sektor saja. Jadi membuat KPI bersama. Ya. Misalnya dua hal yang kebetulan kami juga menangani ini. Pertama adalah stunting. Ya, stunting ini bertahun-tahun kemudian selalu menjadi pekerjaan utamanya Kementerian Kesehatan. Padahal kemudian kalau kita lihat di dalam literatur penanganan stunting dan praktek baik di dunia internasional, ya, yang namanya sektor kesehatan itu, ya, dan intervensinya disebut dengan intervensi spesifik tadi ya, pemberian nutrisi, kemudian memastikan anemianya rendah di antara ibu hamil, itu intervensi spesifik, itu hanya berkontribusi kurang lebih 30%. Sementara penurunan stunting, 70% penurunan stunting itu dikontribusi oleh yang namanya intervensi sensitif. Apa itu intervensi sensitif? Intervensi yang tadi dilakukan oleh tempatnya Pak Toha tadi, bangun sanitasi, bangun air bersih, ya, kemudian memberikan bantuan sosial, investasi pada anak di pendidikan dan kemudian remaja dan lain sebagainya. Ya, jadi sektor kesehatan tempatnya Pak Danti tadi udah bekerja keras, tetapi kalau tidak didukung oleh sektor-sektor lain yang bertanggung jawab terhadap penanganan stunting di intervensi sensitif tadi, majunya nggak akan cepat. Nah, sehingga kemudian penting membuat KPI-nya itu menjadi KPI bersama. Stunting itu bukan hanya kemudian KPI-nya Kementerian Kesehatan, tetapi KPI seluruh kementerian lembaga yang memang terlibat di dalam penanganan stunting tersebut. Yang kedua kemiskinan juga, dan kemiskinan ekstrim. Ini bukan cuma kemudian KPI-nya Kementerian Sosial, ya, tapi KPI-nya kemudian Kementerian Keuangan, KPI-nya Kementerian Perencanaan Pembangunan, KPI-nya PU dan lain sebagainya. Makanya kalau kita lihat sebetulnya di RPJMN itu nggak ada ceritanya kemiskinan itu kemudian terkait dengan satu sektor saja. Penurunan kemiskinan, target kemiskinan itu adalah sebetulnya target dari seluruh kementerian lembaga, tanggung jawab dari seluruh kementerian lembaga. Jadi yang pertama adalah membuat KPI bersama, yang kedua memfasilitasi koordinasi. Koordinasi itu nggak terjadi dengan sendirinya. Kalau dibiarin begitu aja, masing-masing udah punya pekerjaan nih, kerjaan saya aja belum rampung, harus kemudian tambahan kerjaan berkoordinasi dengan tempat lain. Mindsetnya masih begitu. Jadi memang di tahap awal harus difasilitasi. Kami di kantor Wapres ini nggak mengelola program di TNP 2K. Tetapi yang kami lakukan adalah memfasilitasi koordinasi tersebut. Ya, memfasilitasi koordinasi antar kementerian lembaga dan antar KL dengan pemerintah daerah. Begitu. Dan yang kemudian, dan tadi plus yang tadi mendesain sistem insentif yang memang tanggung jawab Kementerian Keuangan dan kemudian Kementerian PPN. Dan membuat instrumennya yang kemudian lebih banyak kalau dengan daerah, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Saya nambah satu sedikit saja dengan saya kira yang kaitannya dengan Pak Danti tadi ya. Saya kira masalah stunting itu bukan masalah, saya ingin mengulangi lagi ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Danti tadi, masalah stunting itu bukan cuma sekedar meninggikan, ya, memastikan pertumbuhan anaknya besar. Tapi kalau masalah stunting ini nggak tertangani, investasi 20% anggaran pendidikan nggak akan efektif. Karena inputnya kemudian rendah. Anak-anak yang kemudian terlahir stunting, dia nggak akan bisa catching up ya dengan peer-nya, dengan sebayanya yang memang kemudian nggak terlahir stunting. Jadi kalau 24% sekarang ini balita kita masih stunting, ya berarti kemudian kita siap-siap, ya mereka akan tetap ada, tetapi kemudian satu, kognitifnya tertinggal, dan bukan hanya itu sebetulnya Mbak Ani dan Bapak Ibu semua. Kalau dalam teorinya kemudian organ-organnya kemudian nggak tumbuh secara sempurna. Kalau ini ditambah kemudian dengan gaya hidup ya perilaku yang kemudian memang tidak mendukung konsumsi makanan yang tidak sehat, gaya hidup yang kemudian nggak seimbang dan lain sebagainya, nggak heran. Makanya kemudian bayi usia awal 20-an atau awal 30-an sudah muncul penyakit-penyakit kronis. Kita punya, kalau targetnya kemudian Indonesia pengen menjadi nomor 4 dunia dan lain sebagainya, kita nggak bisa berharap dengan situasi ini. Nah, makanya kemudian menangani stunting itu bukan sekedar kemudian memastikan kita punya anak-anak yang lebih tinggi, tetapi bersiap untuk kemudian menciptakan generasi unggul. Demikian Mbak. Terima kasih Pak Ellen, sangat luar biasa. Jadi kalau kita bercerita tentang bagaimana tantangan ke depannya, ternyata koordinasi menghilangkan sekat tadi itu penting dan harus difasilitasi ya Pak ya. Baik,
Bapak Ibu, kita sudah hampir di akhir sesi ini. Kami mohon kesediaan Pak Toha mungkin bisa memberikan closing statement. 1-2 kalimat saja Pak, kira-kira untuk kita semuanya. Silakan Pak Toha. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang pertama yang ingin kami sampaikan yaitu berkaitan dengan penerapan 5 pilar STBM di setiap desa yang ada di Indonesia. Karena dengan 5 pilar STBM, masyarakat jadi berdaya, masyarakat jadi sejahtera, masyarakat menjadi lebih sehat. Dan yang kedua kalinya, harapan kami, jangan remehkan perempuan. Oke? Karena perempuan sebagai ujung tombak pembangunan yang ada di desa. Dan perempuan pula lah yang bisa melakukan banyak sesuatu hal yang mana orang laki-laki tidak bisa. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Toha. 5 pilar STBM dan jangan remehkan perempuan. Sampaikan salam kami kepada Ibu Toha. Ya, baik. Selanjutnya Pak Elan, kami mohon untuk bisa memberikan closing statement. Mungkin singkat saja ya. Jadi dengan segala masalah yang ada di hadapan kita ya, yang sedang dihadapi maupun yang akan datang dan pasti kemudian bertambah kompleks, kita harus meyakini bahwa nggak ada masalah yang tidak bisa kita hadapi kalau kita menghadapi bersama. Bersama di antara kementerian lembaga, dengan pemerintah daerah, dengan aktor-aktor non pemerintah, dengan negara-negara lain. Ya, jadi kalau itu kita hadapi bersama, koordinasi, kolaborasi itu kita dorong untuk kita ciptakan ya di dalam menghadapi apapun masalah kita, krisis apapun, maka tidak ada krisis atau masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Terima kasih Mbak. Luar biasa, tidak ada krisis yang tidak dapat kita selesaikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan banggakan, demikianlah sesi pertama di pagi hari tanggal 7 Desember 2022 tentang Post Pandemic Economy Policy ini, koordinasi dan respons kebijakan pusat daerah dalam mendorong ekonomi pasca krisis pandemi. Saya Ani Natalia sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, please kindly to remain on the stage for photo group. Thank you.